Adik gue aneh-aneh sekali, ada Edgar, adik gue yang paling kecil. Alhamdulillah dia udah disunat sekarang. Akhirnya kita nemu gunting kuku yang pas buat dia. Edgar tuh kayak jerawat nih, bukan apa, bukan. Kasihan sekali dia. Entah dimanapun dia berada sekarang, gue mudah-mudahan dia selamat. Adik gue Edgar itu kasihan karena dia selalu gue masukin ke buku gue. Kalau nggak ada yang tau, gue penulis juga. Dia sering gue masukin ke buku gue. Dari buku 1, 2, 3, 4 gue masukin semua aib tentang dia. Makanya sekarang dia kalau masuk ke sekolah dilemparin batu, sana dia. Kasihan hina sekali dia sekarang. Edgar adik gue yang paling kecil. Karena gue anaknya baik sebenarnya. Gue bilang sama dia di buku gue yang terakhir, gue bilang, Edgar, abang lagi nulis buku judulnya Maret Merah Jambu. Ada cerita soal kamu, boleh nggak abang masukin lagi tentang kamu? Enggak abang, jangan. Terus gue tanya, kenapa Edgar? Sudah cukup abang, sudah cukup. Terus gue ngeliatin, gue ngambil dompet. Kalau abang kasih 10.000 boleh? Boleh abang, boleh. Untungnya harga diri dia murah sekali, cuma 10.000 perak udah kebeli ya langsung. Kasian. Kasian. Tadinya gue bawa ke Bandung, cuman lararnya masih banyak, jadi gue biarin aja. Tapi dia anak gaul ya, dia naik sepeda fiksi, dia gaul banget. Walaupun tiap kali dia naik sepeda fiksi, gue selalu bilang, kamu nyolong punya siapa? Gue bilang gitu. Dan adik gue yang paling kecil, akhirnya gue bangga dia meneruskan kerjaan gue. Adik gue namanya Anggi, paling kecil, dia ternyata nulis cerita juga. Jadi ceritanya gini, gue catat waktu itu di notes gue boxingnya juga hari ini. Jadi ceritanya gini, gue lagi pulang dari kampus, tiba-tiba Edgar, adik gue yang paling kecil tadi, dia lari dari kamar, dia lari, abang, gue liatin, abang, siapa kamu? Aku Edgar abang. Ya kenapa Edgar? Kan pasti ranteku. Kalau di rantai itu kan gue lepasin gitu ya, kenapa? Cerita sama abang gitu. Sekarang si Anggi adik gue yang lain. Sekarang Anggi, kenapa Anggi? Jadi suka nulis cerpet. Kayak gimana cerpennya Edgar? Cerpennya abang, serem abis. Dia nonton SpongeBob aja mimpi buruk dia. Patrick jangan. Sedih tuh. Kasian. Hina banget. Gue bilang sama Edgar, abang mau baca cerpennya Anggi yang serem abis itu, bawa abang ke Anggi. Ikuti aku abang. Dia mulai ngobor, awas abang, ada elang. Kita naik naga kita, baik abang. Tiba-tiba gue masuk Indosiar. Gue pergi sama Edgar, kita turun, naga kita diparkir dekat tangga, kita turun. Kita maju ke depan kamarnya Anggi. Tidak seperti biasanya, kamar Anggi hari itu ditutup dari luar, biasa dibuka. Gue maju ke depan pintu, Edgar, ketok Edgar, baik abang, dia lari. Anggi. Gak ada jawaban. Edgar ketok, Anggi, buka. Terus gue datang, biar abang Edgar, biar abang. Anggi. Gak ada jawaban sama sekali. Anggi, buka sekarang. Gak ada jawaban. Gue bilang, Edgar, sebaiknya kita buka. Abang beneran. Baik abang, aku pegang kaki abang. Baik Edgar, abang juga takut abang pegang kaki Edgar. Kita maju ke depan pintu kamar Anggi. Gua buka pintunya, cekrek, terus bunyi. Ada kuda kejepit di belakang. Gue masuk ke kamar Anggi, tau gak terjadi? Gelap total, gelap. Gue deg-degan, gak ada apa-apa, cuman ada, tau gak? Siluet mukanya Anggi dari depan jendelanya yang ada sinar. Jadi semua kamar gelap, cuma ada jendela satu, ada sinar dari jendelanya, terus ada siluetnya Anggi lagi nulis begini diam. Anggi jawab, Anggi diam. Anggi jawab, Anggi masih diam. Akhirnya dia nengok tiba-tiba dan dia bilang ke gue sama Edgar, gue gak pernah lupa apa kata dia hari itu. Dia bilang di antara semua kegelapan, dia bilang, abang, nyalain lampunya dong. Oh, nyalain lampunya. Gelap banget, harusnya aja gelap. Abang gelap kan? Iya, abang juga takut, abang gelap. Ada apa abang? Ya, gue datang gitu. Terus gue bilang, Anggi, iya abang, apa tujuan abang datang ke sini? Abang mau bikin KTP. Abang
Edgar, kamu sekarang jadi suka nulis. Betul abang, aku nulis. Cerpen. Cerpennya kayak gimana? Semuanya aku tulis abang di buku tulis ini dengan tanganku sendiri. Terus gue bilang, abang mau lihat tulisan kamu? Abang yakin? Abang sanggup baca tulisan kamu? Terus gue bilang, emang serem banget? Enggak, tulisanku kan jelek. Oh, sanggup. Dikasih ke gue bukunya. Gue buka bukunya Edgar, pas gue lagi mau baca, Edgar lari dari kejualan. Abang, kenapa Edgar? Abang yang megang kaki gue, kenapa Edgar? Abang jangan baca cerpen itu. Kamu kan yang nyuruh abang. Iya, tapi jangan baca abang. Gara-gara baca cerpen hantu itu, aku sekarang kalau tidur sama mama. Kamu bukannya kalau tidur sama mama, iya lupa. Pergi. Gue datang, gue baca cerpennya. Ini gue tulis di sini, gue copy. Mudah-mudahan kalau yang punya ilmu lebih, tolong jangan ganggu ya. Kalau ada yang takut gitu, boleh keluar dulu, nggak apa-apa. Ini gue bacain. Gue gemeteran nih mau baca ini cerita seram ini. Judulnya Sekolah Hantu oleh Anggi. Gue lupa nama panjangnya, Anggi aja kita. Sekolah Hantu. Ini tulisan Anggi bener. Dulu di sekolah ini ada seorang anak yang pergi ke gudang dan mati di sana. Depannya serem udah ada yang mati, walaupun nggak jelas. Ada orang ke gudang mati, tiba-tiba. Ke gudang mati. Mungkin dia pacaran terus mati. Sekarang gudang itu dibongkar menjadi kamar mandi. Kita bisa bayangin setan apapun yang gentayangan di sana dari gudang jadi kamar mandi pasti bete. Ada pocong gentayangan loncat-loncat, ada orang datang, gitu. Kayak kotor bego. Kuntilanak gentayangan rambutnya panjang nih, ada orang datang, gitu. Kena rambut bego. Sekarang gudang itu menjadi kamar mandi. Sekarang gudang itu telah dibongkar menjadi kamar mandi. Kring, bunyi bel istirahat. Hai Clara, tahu nggak? Di sekolah ini ada setan yang lu? Kata Juliana. Enggak, itu cuma bohong, kata Clara. Ya udah, terserah kamu. Lalu anak kelas 3 dibenci kelas 2, tamat. Anggi ngeliatin gue, abang, serem gak abang? Abang serem, abang punya adik kayak kamu. Edgar nanya, abang penasaran gak abang? Abang penasaran apakah Clara akan lulus UAN? Iya, karena dia bego. Karena ini apa yang terjadi di Indonesia. Ini seharusnya namanya bukan cerita hantu, bukan sekolah hantu, tapi gosip. Karena ini ceritanya cuma 2 anak SD bergosip. Ini efek dari TV kita, dimana acara gosip dibikin serem. Gue pertama kali nonton silet, gue takut. Pertama kali gue nonton silet, gue nyalain RCTI, tiba-tiba ada suaranya teng neng 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 neng. Ada gambar kertas dibakar silet. Ada kertas dibakar rusak, habis itu kameranya kebakaran, nggak tahu juga gue. Tiba-tiba ada cewek, Fanny Rose, belahan dadanya sampai bawah, pakai baju hitam-hitam, ngeliat ke kamera, dia bilang, pemirsa. Gara-gara nonton itu, setiap gue nonton silet, gue beri tempat duduk gue maju ke depan TV, gue bilang, siapa yang disilet? Kenapa? Semua orang terobsesi sama hantu. Pocong udah banyak di mana-mana di film kita. Semuanya orang takut sama hantu. Gue rasa kita nggak perlu takut sama film Indonesia, sama hantu Indonesia. Kenapa? Karena nggak ada yang serem. Suster ngesot dia ambil contoh deh. Kenapa lu takut sama suster ngesot? Dia suster dan dia ngesot. Ya udah. Biarin aja lewat. Kalau ada suster ngesot, liatin aja. Kalau lo lari dikejar suster ngesot, lo bisa lari. Dia cuma bisa ngesot. Ngesot paling setengah senti per jam ya. Kalau ternyata dia ngesotnya lebih cepat daripada lari lo tuh baru beling di lantai. Tekan, au. Ada apa dengan obsesi kita? Gue senang ada banyak yang datang hari ini. Mudah-mudahan sebagian dari kalian juga ada follower gue. Walaupun tiap hari yang gue dapet cuma fallback ya. Cumungut ya kakak. Sorry banget, gue sering ngatain alay. Jadi kalau diantara kalian ada yang alay, gue minta maaf. Bukan urusan gue untuk komentari spesies kalian, karena
Karena tahu nggak apa yang terjadi? Gue sadar ternyata gue pernah alay. Jadi gue lagi buka Friendster gue. Bener ya, Friendster gue itu udah usang banget, gak pernah gue buka. Gue buka Friendster gue udah banyak sarang laba-laba. Di testi gue ada gelandangan tidur. Saking lamanya gak gue buka. Gue buka Friendster gue lihat foto-foto gue zaman dulu. Ternyata gue alay. Ada rambut gue dicet, ada gue di dekat jendela gini. Gue alay banget tuh, dan saat itu gue menemukan suatu pencerahan. Ternyata alay adalah proses menuju kedewasaan. Betul. Kenapa? Karena ini skema manusia Indonesia. Alay itu proses menuju dewasa. Skema manusia Indonesia: lahir, bayi, balita, remaja, alay, dewasa. Terima kasih, nama gue Rinty Dikasih.